Salam Tahun Baru 2021 dari saya Patrick, Persekolahan Kuncong. Menyambut Tahun Baru, sepertinya kita masih harus bergulat dengan COVID-19. Ya, tetap disiplin mengikuti, melaksanakan protokol kesehatan agar aman, selamat bersama anak-anak kita, siswa kita, agar mereka siap untuk belajar. Harapan pembelajaran tatap muka memasuki tahun pelajaran 2020-2021, semester ganjil bulan Juli yang lalu, kandas, tak terpenuhi. Harapan yang sama memasuki semester genap Januari 2021 untuk pembelajaran tatap muka juga belum dapat dipenuhi. Apa masalahnya? Karena pada akhir tahun 2020 kita dibuat terkejut oleh berita adanya varian COVID-19. Ditemukan bulan September di Inggris. Konon sudah menjalar ke 20 negara. Menurut berita, isu varian COVID-19 ini lebih cepat menjalarnya. Kita tak perlu terlalu cemas. Yang penting ikutilah informasi yang benar dan akurat. Setuju? Senin tanggal 28 Desember, Diknas Kota Pontianak dan Diknas Provinsi Kalimantan Barat mengadakan pertemuan dengan kepala sekolah secara daring. Hasilnya sudah dapat diduga bahwa rencana pembelajaran tatap muka Januari 2021 memasuki semester genap ditunda untuk batas waktu yang belum ditentukan. COVID-19 memang ganas. Mesti kita sudah melawan terus. Kalau begitu, pembelajaran daring, pembelajaran online terus dilanjutkan di semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Mari kita tingkatkan pembelajaran daring ini. Kita sudah berpengalaman hampir 1 tahun belajar daring, belajar online. Pembelajaran daring memang belum efektif seefektif pembelajaran tatap muka. Karena COVID, pembelajaran online harus diteruskan. Voice of Kuncong yang ke-10 ini membawa tema berkomitmen meningkatkan pembelajaran daring. Bagaimana caranya?
Mari kita ikuti. Ibu bapa, orang tua, dan para guru yang saya muliakan. Mari kita himpun kembali semangat pembelajaran setelah melewati libur akhir tahun 2020. Kita semua paham bahwa hasil pembelajaran daring yang sudah berjalan sejak Maret 2020 dan masih akan berlanjut di tahun 2021 ini tidak terlepas dari satu, semangat dan kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan demi keamanan, keselamatan, dan juga keberhasilan pembelajaran daring. 2. Semangat dan kedisiplinan menjalankan protokol pembelajaran agar ilmu pengetahuan serta keterampilan siswa atau anak kita tidak jauh ketinggalan. Dengan kata lain, efektivitas dan kualitasnya tetap terjaga. Protokol kesehatan sudah banyak disinggung, misalnya kedisiplinan menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Bagaimana protokol pembelajaran daring itu sendiri dapat ditingkatkan agar menjadi lebih intensif, efektif? Mohon perhatian dan kerjasama semua orang tua, siswa, serta guru persekolahan Kuncong. Pengertian dan kerjasama dalam hal apa? Berikut ini. Pertama, jauhi paham yang keliru yang beranggapan bahwa pembelajaran daring itu bebas tanpa kendali atau kontrol. Kedua, pembelajaran daring justru semakin menuntut kemampuan orang tua, siswa, dan guru menentukan sendiri kesiapan, kesungguhan, kedisiplinan dalam proses pembelajaran. Diri sendiri yang menentukan pencapaian hasil pembelajaran. Itulah makna pembelajaran merdeka atau pembelajaran mandiri. Ketiga, sejauh insan pembelajaran daring belum mampu mandiri, maka peran orang tua dan peran kepala sekolah menjadi penting dalam memantau dan mengevaluasi secara berkala proses pembelajaran daring yang berlangsung, baik di rumah atau di sekolah. Pemantauan dijalankan secara on the spot, langsung. Dengan demikian, masalah segera diketahui dan dicari jalan keluarnya. Keempat, hendaknya dipatuhi bersama tata krama atau sopan santun selama pembelajaran daring. Seperti contoh berikut ini. A. Berdandan dan berpakaian yang rapi. B. Tidak di samping tempat tidur. C. Fokus dan konsentrasi mendengarkan uraian guru. D. Aktif melaksanakan tugas yang diberikan. Aktif terlibat dalam tanya jawab. E. Tidak sambil makan atau minum atau chatting dengan teman yang tidak sama kepentingannya. Kelima,
Guru akan mempersiapkan bahan dan menyampaikannya dengan baik dan menarik. Sesuai 7 tips Menteri Pendidikan dan Budaya dalam menghadapi COVID-19, ialah agar guru jangan stres. Sebab stres akan menghasilkan pembelajaran yang kontraproduktif. Buat masalah baru. B. Mencoba membagi kelas menjadi kelompok yang lebih kecil agar perhatian lebih efektif. C. Mencoba project-based learning, ialah pembelajaran yang mengedepankan kerjasama, kelompok, kreativitas, dan inovatif antar anak atau siswa, serta menyenangkan pembelajarannya. D. Alokasikan lebih banyak waktu bagi siswa yang tertinggal, bagi anak atau siswa yang alami kesulitan belajar. E. Fokus kepada yang terpenting jika materinya terlalu banyak. Sering nyontek antar guru. Maksudnya, bersedia belajar dari teman, sesama guru. Tidak paham, tanya. Tahu, memberitahu, membantu. H. Have fun. Bergembiralah dalam menjalankan tugas. Walaupun COVID terus menghantui, guru adalah pembelajaran yang unggul. Keenam, kondisikan ruang belajar dan mengajar yang melegakan, segar, fresh, jauh dari gangguan dan hambatan. Maka sebelumnya, kondisi pembelajaran perlu dipersiapkan dengan baik. A. Anak atau siswa yang mengalami kesulitan bisa datang ke sekolah, belajar di kelas setelah membicarakannya dengan guru atau kepala sekolah. Dan B. Para guru juga bisa mengajar di kelas, di sekolah, jika itu dirasakan lebih tenang dan aman. Ketujuh, ini khusus bagi orang tua dan guru. A. Tolong kehadiran anak atau siswa kita dipantau terus. Anak atau siswa tidak hanya hadir di awal pembelajaran, tetapi kemudian menghilang. B. Tolong mau mengingatkan dan mau menegur sikap tak sopan atau sikap tak serius anak siswa selama pembelajaran sedang berlangsung. Namun, teguran tetap sopan, bukan omelan yang membosankan atau dengan kata yang menyakitkan hati. Biarpun mereka adalah anak, mereka tetap insan yang memerlukan penghargaan diri. C. Sebagai orang tua atau guru yang sudah matang, maturity, kita diharapkan lebih mampu memahami dan bisa menerima anak atau siswa kita yang bermasalah. Understanding and acceptance. Kedelapan, tugas yang diberikan guru untuk dikerjakan hendaknya relevan dengan yang diajarkan dan proporsional. Dengan demikian, tugas yang selama ini yang membuat stres siswa dapat diatasi atau diminimalisir. Kesembilan, siswa yang sering tidak hadir atau tidak serius atau bermasalah hendaknya mendapat prioritas perhatian guru. Orang tua perlu dihubungi dan diberitahu. Jika perlu dijalankan strategi home visit oleh guru atau wali kelas. Mendiamkannya
sama artinya menanam bom waktu. Ingat, guru adalah gembala yang baik. Gembala yang baik tidak mau kehilangan dombanya. Ke-10, terakhir. Dalam situasi dan kondisi COVID-19 ini, kerjasama, sinergitas antara orang tua dan pihak sekolah diharapkan semakin dibutuhkan. Salah paham atau beda persepsi yang sering terjadi di masa serba tidak pasti ini hendaknya diselesaikan secara kekeluargaan. Kita ini satu keluarga besar, keluarga Kuncong, yang memiliki tujuan yang sama demi masa depan anak kita. Bagaimanapun juga, pembelajaran daring tidak seefektif pembelajaran tatap muka. Demikian pendapat dan saran dari saya selaku staf SDM Persekolahan Kuncong, Yayasan Pendidikan Kalimantan. Tidak bermaksud dari kami untuk menggurui ibu dan bapak, hanya mengingatkan komitmen kita sebagai pendidik, guru di rumah oleh orang tua, sebagai pendidik dan guru di sekolah. Mari kita bangun. Kita bangun perjuangan bersama dengan semangat yang sama. Semboyan Kuncong, tetap bersemangat. Akhir kata, selamat tahun baru. Semoga tahun 2021 ini COVID segera berlalu. Pelan-pelan. Kita tetap berusaha. COVID memang membahayakan. Tapi jangan sampai melupakan kewajiban kita mendidik anak, mendidik siswa kita. Karena mereka punya masa depan 10, 20, 30 tahun mendatang. Teringat saya mungkin satu nasihat. Kita sebagai orang tua, sebagai guru, tentu juga mempunyai masalah. Ada juga kesulitan. Ada guru muda, belum berkeluarga. Ada guru yang baru berkeluarga. Namun, sebagai orang yang sudah dewasa, kita perlu dan cakap mengelola permasalahan kita ketika kita menjalankan peran sebagai guru di rumah atau di sekolah. Jangan sampai masalah kita proyeksikan kepada anak kita. Dan kata lain, kita lampiaskan kepada mereka. Ini berbahaya sekali. Jadi kesimpulannya, Yayasan Persekolahan Kuncong paham bahwa kita masing-masing dalam kondisi pandemi ini ada masalah. Pandai-pandailah kita mengelola masalah ini. Karena kita punya peran ganda. Mengelola diri, mengelola keluarga, dan juga mengelola pembelajaran untuk masa depan anak dan siswa kita. Demikian saran tambahan. Sampai jumpa di vlog berikutnya.